Oke. Kamu bisa merasakan kecemasanmu. Tidak apa-apa Mbak Kela. Kita mulai secara perlahan saja. Kamu boleh menceritakan apa yang paling mengganggu akhir-akhir ini. Jadi gini Bu, saya tuh jujur ya sebelumnya juga takut mau ngomong, cuma mungkin kalau dipikir kembali saya juga mungkin perlu untuk bercerita ke Ibu. Jadi saya itu merasa kurang percaya diri kayak waktu di kelas itu kan dibentuk kelompok untuk presentasi, tapi saya tuh takut tuh, apalagi waktu di organisasi juga ikut organisasi itu rasanya saya juga takut untuk mengungkapkan pendapat. Tiap saya ingin mengungkapkan sesuatu sama kayak cerita kayak seperti itu, tangan saya tuh gemetar, terus suara saya juga ikut gemetar dan lirik gitu ya. Mungkin rasanya seperti itu. Jadi pada saat kamu tampil di depan banyak orang, langsung bereaksi getar dan pikiranmu kosong ya Mbak? Iya Bu, jadi saya tuh sering merasa kalau bayangan itu yang jelek-jelek gitu, kayak takut diketawain, takut diejek kalau misalkan ngomong, terus ada ketakutan berlebih kalau misalkan saya itu harus ngomong di depan orang banyak, mau presentasi atau apa, ini sekedar ngomong itu kayak terlalu takut banget kalau ada salah ucap atau gimana. Jadi bayangan negatif itu membuat kamu merasa tidak percaya diri ya? Apa betul Mbak Lina? Ya kurang lebih betul Ibu. Jadi tadi itu bikin saya makin pengen buat menghindar gitu, pengen kayak misalkan kalau saya nggak wajib presentasi, ya lebih bagus kalau saya tuh nggak usah presentasi sekalian. Jadi kalau misalkan bisa dihindari itu, saya juga mau menghindar. Ibu mendengar kamu merasa ingin menghindar karena kecemasan yang terlalu berlebihan. Kalau kamu ingat, adakah pengalaman tertentu yang membuatmu gagal atau malu saat berbicara di depan? Sebenarnya jujur ada sih Bu. Jadi waktu saya SMP dulu itu, saya itu pernah pertama kali presentasi, itu saya masih ingat banget kalau saya itu kelas 1. Jadi saya memang benar-benar masih awam tentang presentasi, saya tuh belum tahu. Nah, waktu itu saya salah mengucapkan judul dari materi kelompok saya, itu teman-teman langsung ketawa kencang gitu, langsung ketawa terbahak. Nah saya di situ juga langsung merasa hati saya tuh langsung takut gitu, takut dia sedih, dan merasa itu tuh masih membekas sampai sekarang. Sejak saat itu juga saya tuh tiap kali mau maju, ininya mau ngomong di depan banyak orang, bahkan kadang cuma berdua kali gini tuh rasa takut kalau misalnya salah lagi itu benar-benar jadi hal yang saya takutkan itu. Jadi ada keyakinan ya dalam dirimu bahwa kesalahan itu pasti
terulang kembali. Meskipun mungkin kenyataannya tidak selalu begitu. Kurang lebih kayak gitu Bu. Misalnya itu, ya saya tahu kalau misalkan itu 50-50, bisa terjadi bisa enggak. Tapi untuk menghilangkan perasaan jenitan itu susah gitu Bu. Dan itu kayak saya udah mencoba beberapa waktu itu masih nggak bisa. Ibu bisa merasakan bahwa pengalamanmu itu mempengaruhi terhadap percaya diri. Jujur iya Bu, apalagi saya itu kadang juga merasa iri sama orang-orang yang bisa berbicara di depan umum. Dalam arti saya itu juga pengen bisa latihan, tapi kenapa saya itu tuh nggak bisa, apalagi dengan sifat saya yang seperti ini gitu. Tapi masih terasa juga, saya masih pengen. Ya, jadi ada perasaan iri sekaligus keinginan seperti teman-teman yang berulang seperti yang tadi Mbak Ira jelaskan. Ya kurang lebih kayak gitu juga, bisa dikatakan ya mungkin lebih ke pengen percaya diri. Kalau dipikir-pikir, bagaimana perasaanmu membayangkan jika berbicara di depan umum? Ya tentunya waktu membayangkan itu rasanya senang sekali ya Bu. Maksudnya kan kalau misalkan saya berbicara di depan orang banyak, otomatis kan saya juga didengarkan orang banyak. Jadi ya saya juga merasa kalau saya itu agak merasa terapresiasi juga. Sebenarnya saya juga ingin Bu, tapi saya juga ragu kira-kira itu bisa atau enggak. Apalagi saya kan masih terbayang-bayang dengan kejadian waktu dulu, kejadian di masa lalu. Jadi saya juga kadang masih saya memangnya bisa di saya sendiri. Sebenarnya ada harapan besar di dalam diri untuk bisa tampil lebih percaya diri lagi, membuatmu termotivasi. Ragu itu wajar, tapi Ibu tadi mendengar bahwa kamu punya keinginan untuk lebih percaya diri lagi. Kamu juga menunjukkan bahwa kamu mempunyai motivasi untuk merubah dirimu sendiri untuk yang lebih baik ke depannya. Salah satu langkah untuk kamu untuk bukannya menghindar tapi menghadapinya. Ya mungkin benar Bu, saya juga tidak selamanya bakal menghindar, lari-lari terus dari presentasi. Saya nggak mungkin menghindari sampai nanti kan itu malah juga capek. Jadi ya saya nggak mungkin kalau misalkan akan seperti itu. Ibu ingin mengatakan bahwa rasa takut berbicara di depan umum itu hal yang sering dialami oleh banyak orang, tapi beranianmu tadi untuk datang ke sesi konseling hari ini serta menceritakan segala sesuatunya itu adalah salah satu kepedulian kepada dirimu sendiri. Ibu senang mendengarnya. Kamu hari ini sudah menceritakan perasaanmu, apa itu pengalamanmu serta keinginanmu atau tujuan-tujuanmu ke depannya. Ibu harapkan kamu kan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga terima kasih, saya merasa lebih lega, lebih tenang. Saya juga merasa kalau saya tuh apa ya, bisa mengungkapkan benar yang saya rasakan selama ini. Ibu ada saran untukmu untuk mencoba berbicara di depan kaca di rumahmu. Kemungkinan nanti 2 minggu mendatang kita bisa bertemu kembali. Baik Bu, saya akan coba. Ya saya akan berlatih
sendirian? Oh ya Bu, sebentar. Iya belum pulang, ini baru weekend, tapi habis ini selesai. Oh, iya, aku mau tanya gimana perasaanmu hari ini? Kurang lebih udah mulai lega sih Bu. Terus setelah kemarin saya tuh merasa istilahnya udah merasa lebih baik lah. Kalau kesehariannya bagaimana Mbak Kira? Kalau kesehariannya sendiri ya saya merasa jadi lebih pede sih, lebih berani, karena kan kemarin saran ibu kan disuruh berlatih di depan kaca di rumah. Itu saya juga latihan di rumah. Bagaimana rasanya ketika mencoba? Pertamanya udah masih grogi Bu. Maksudnya, saya kan nggak terbiasa ya, terbiasa terus udah besar kemarin, terus saya di awal ya masih gemetar juga, walaupun di depan saya sendiri itu masih gemetar, tapi lama-lama juga mulai terbiasa. Jadi saya juga rekam suara saya sendiri seperti itu. Hebat Mbak Kira sudah mulai yang kemarin ibu sarankan. Saya juga memulai kepikiran gimana kalau misalkan saya ini coba untuk ngobrol di kelompok presentasi saya. Mungkin kalau di kelompok itu buka waktu diskusi itu saya mau coba kira-kira udah mulai nggak sementara atau belum udah mulai beda. Itu yang bagus Mbak Mila, hebat sudah memulai dari kelompok. Habis ini kan sudah rapi, jadi nanti istirahat dan langsung pulang ya Mbak Mila. Ya, saya pamit dulu ya, Teh. Terima kasih. Misi Bu. Iya. Bilang gini. Jadi bagaimana Mbak Mila? Sepertinya senang sekali hari ini. Ya, saya ini sih Bu, mau cerita. Ini kan mau berbagi, saya kan saya tuh hari ini kan seneng banget. Nah, merasa lebih baik. Lalu saya coba praktekkan juga kan setelah apa ibu sarankan untuk ngobrol di depan cermin, terus saya juga mulai diskusi sama teman satu kelompok saya. Itu saya merasa lebih lega Bu, dan itu merasa nyaman, nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Wah, hebat. Bagaimana rasanya Mbak Mila? Ya tetap awalnya tuh pasti deg-degan Bu, awalnya deg-degan, maksudnya juga waktu itu masih dingin, masih gemetar juga. Terus waktu saya mulai bicara bisa lama gitu sampai selesai, kemudian teman-teman tuh ternyata juga menghargai saya gitu loh. Saya benar-benar senang kalau misalkan didengarin sama teman-teman tuh, benar-benar gak cuma apa ya, saya nggak cuma bercanda aja, nggak cuma sekedar pura-pura dengerin. Luar biasa. Meskipun ada rasa deg-degan, tapi Mbak Mila sudah menyelesaikannya sampai selesai. Saya memang juga kaget karena kan ya saya tidak terpikirkan kalau begini. Saya juga merasa bangga sama diri saya sendiri. Kalau ibu boleh tahu, pengalaman itu berkesan
seperti apa bagi Mbak Kela? Saya jadi sadar sih Bu kalau rasa takut itu memang ada. Namun bukan berarti saya nggak bisa melakukannya. Jadi intinya kalau misalkan saya berani mencoba, saya pasti bisa. Dan saya juga yakin sama diri saya sendiri kalau saya itu harus mampu melawan rasa takut itu tadi. Nah, sekarang kamu kan bisa tahu bahwa ketakutan itu adalah salah satu yang kita tidak bisa kendalikan atau hadapi secara penuh, tetapi itu bisa kamu hadapi dengan secara perlahan-lahan. Kalau membayangkan masa depan sepertinya, kira-kira Mbak Kela nantinya bakal seperti apa? Ya jujur saya ingin bisa tampil lebih tenang lagi, bisa lebih luas istilahnya. Kemudian juga Kak Buku, saya juga ingin menjelaskan pendapat saya dengan jelas, bisa dipahami banyak orang, benar-benar yang semua orang itu juga nggak bingung waktu saya ngobrol, waktu saya berbicara di depan mereka. Sip Mbak Kela, harus optimis, coba secara perlahan-lahan dilawan rasa takutnya. Ibu percaya bahwa kamu bisa. Perjalananmu dari rasa takut hingga sekarang, kamu mulai mencoba untuk memulainya, serta kamu kan mempunyai keinginan dan itu menjadi salah satu langkah yang baik untuk kamu ke depannya. Iya Bu, saya terima kasih sekali. Saya benar-benar terbantu akhir-akhir ini sama Ibu. Saya pamit dulu ya Bu, saya banyak terima kasih sekali. Dengan senang hati Mbak Kela, nanti Mbak Kela pulangnya hati-hati ya.